everyone, welcome back to FPL S3 Bola powered by Oke, gimana? Bapak top. Saya turun jadi 50.000 lagi. Ya, sekarang Bapak top 50k lah. Oke lah, harus bersyukur. Match pertama itu kan Son subuh-subuh. Ya. Son sama Madison hasil saya tuh udah 9k loh. Oh, atas banget ya kayaknya. Gara-gara halannya haul saya 50k. Tapi gara-gara Haaland saya tetap turun juga. Ada 3 gua, gara-gara Haaland, Trippier sama Dunburn. Oh, Trippier dan Bennya maksudnya gara-gara nggak hasil. Oke. Gua tuh niatnya awalnya masukin 2 pemain ini gitu ya gitu. Oke. Gua kan punya Simikas sama Cash, masukin gitu. Itu kalau dua-duanya masuk gua 62 enggak akan turun sampai 50.000 itu. Oke, ya gimana teman-teman semua juga viewer S3 Bola. Semoga senang dengan hasil kemarin. Karena kemarin kalau gue lihat itu mau siapapun midfieldnya, meskipun kita ngomong midfield headache ya episode sebelumnya, ya pada hasil semuanya. Siapa aja kemarin kita bahasnya? Ada Salah hasil, Saka hasil. mau Neto still always deliver juga. Ya, Neto. Mau Son Madison hasil. Cuma tetap. sekarang Paulo-nya Neto cedera, jadi ya kalian ini yang kita harus bahas gitu ya buat di next game week. Mau kita coba review dulu poin tim S3 Bola? Boleh, ini kita lihat dulu tim dari S3 Bola. Waduh, ini abis wildcard nih. Terus kemarin nggak transfer ya lu ya? Gua nggak melakukan transfer, jadi Oke. sekarang ada 2 transfer dari S3 Lumayan nih. Bola. Dan S3 kebetulan highest-nya week ini itu Kevin, jadi nanti Kevin yang menentukan siapa yang ditransfer siapa. Cuman Kevin tadi sempat nanya, berharaplah. mending siapa Aduh. yang transfer. Nah, kita coba lihat dulu ini tim S3 Bola 50 poin nih. 52 kalau nggak salah, 52 poin S3 Bola tuh. 52, 54 atau 52 kalau nggak salah. 50 ya 50. Ya ini kalau misalnya dilihat ya sebenarnya sama kayak lu ya, mirip-mirip, bener nggak sih? Ya. Newcastle defense-nya kosong gitu kan. Tapi ya hasil tuh Son, Madison, Salah. Untung Salah di kapten gitu ya. Dan yang ini Hampir yang Watkins loh. itu yang baru mau gue ngomong. Hampir Watkins itu yang jadi idola top transfer blank Pak, lawan Luton blank. Iya, lawan Luton masalahnya kan, maksudnya lebih meyakinkan dibanding Salah gitu ya. Oke, nah di mana berarti next transfernya kalau kita lihat coba mungkin di nextnya kita secara sebenarnya nggak ada masalah tim S3 Bola tuh nggak ada masalah. Nggak ada. Ini S3 Bola tuh karena nggak punya Haaland, jadi kapten tuh udah pasti terpaku di Salah sebenarnya. Lawan Luton. Ya, Karena lawan Luton. untuk next itu pasti headache-nya itu headache kapten itu Haaland lawan Bournemouth yang Iya. kemarin lagi Hall itu wah cakep banget lah cara bermain Haaland kemarin lawan MU. Wah udah Enggak sih, buat gue biasa. meyakinkan banget loh. Buat gue sih cara mainnya biasa aja. MU-nya aja yang goblok. Ya, di notice. Jadi enggak yang spesial banget enggak. Haaland mainnya. Jadi enggak. kalau orang standar lawan MU jadi wow. Ya mungkin. Nah kalau ini mah udah biasa aja. Haaland mainnya gitu ya gitu, bukan main bagus. MU-nya aja gitu. Oke. Ya itu pasti mungkin buat headache buat teman-teman semua juga kalau misalnya punya Haaland, punya Salah gitu kan. Mau kaptennya siapa nih? Dua-duanya tetap Hall dan Salah. Kalau gue sih lebih condong ke Salah. Kenapa? Karena Salah musim ini baru fail deliver 1 kali. Berarti top perform banget nih Salah musim ini tuh. Top perform banget. Karena kalau misalnya kita lihat Salah itu udah dari 3 minggu terakhir, 3 game terakhir aja deliver 15 poin, 16 poin, 8 poin kan. Satu-satunya dia nggak deliver, nggak ngasilin gol atau assist itu lawan Tottenham match game ke-7 kemarin. Sekarang lagi lawan Luton yang pembuliannya itu lawannya tuh selalu hasil lah lawan Luton itu loh. Cuman takutnya kayak Watkins nih gitu. Nah lawan Watkins ini kayaknya nggak akan mungkin sih kalau Salah sih. Soalnya kalau Salah sekarang kita lihat Liverpool juga udah lumayan bagus ya untuk cara bermain dan lain-lain. Scoring juga 2 gol kemarin lawan Brighton, 2 gol lagi lawan Everton, dan terakhir lawan Nottingham 3 gol. Gitu. Jadi kalau kata gue ini untuk ngegolin tuh ya meskipun Salah kemarin ngegolinnya last minute banget ya. Itu bikin deg-degan juga sih sebenarnya. Hoki sih. Turner tiba-tiba maju gitu meskipun ya seperti itu ya, tapi tetap deliver gitu. Jadi kalau kata gue kapten tetap harus Salah sih.
gitu. Nah kalau misalnya transfernya siapa? Watkins juga lawan Nottingham loh. Yes, Watkins lawan Nottingham betul. Tapi kayak kemarin kita lawan Luton aja nggak ngapa-ngapain kan. Jadi kalau kata gue, kalau lu punya Haaland atau punya Salah, lebih baik Salah kalau kata gue. Gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak punya Haaland, terus lu kaptennya Watkins, lu tuh di hit sama dua, kapten Haaland sama kapten Salah cuy. Lu berharap dua-duanya gagal aja. Iya. Gitu. Mending yang aman aja. Kalau lu nggak punya Haaland, langsung Salah. Boleh. Gitu. Nah kalau transfer ya, kalau lu deh boleh transfer, lu bakal transfer siapa? Aduh, sebenarnya bingung. Karena duitnya gue nggak tahu ada terakhir ada berapa ya. Ada sisa 0,8 apa kalau nggak salah terakhir itu. Kalaupun 0,8 0,8 ya. Siapa yang mau lu up? Lu nggak bisa nge-up siapa-siapa. Oke. Kan lu bisa up Martinelli 7,7 jadi 8,5. Lumayan loh. Harusnya sih kalau mau Saka ya sebenarnya. Saka 8,6 nggak bisa. Kalau bisa mah kan gue bilang kalau bisa ke Saka. Cuman kalau memang nggak bisa, kayaknya mending di downgrade karena kan kita sempat bahas Mitoma fixernya menjanjikan kan. Good. Karena pilihan aset Brighton nggak ada di Stick Bola nih. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya nggak punya aset Brighton, gua rasa game week yang tepat untuk ngambil aset Brighton ya, karena long termnya fixernya oke kan, lawan siapa aja tuh? Short termnya dulu deh, 3 week ke depan itu lawannya Everton, Sheffield sama Nottingham. Jadi udah tim targeted banget. Yeah. Meskipun Everton kemarin menang lawan West Ham tuh 1-0 doang sih. Gara-gara itu gua nggak turun tuh rankingnya. Tapi buat aset Brighton, Mitoma udah wajib. Ya. Karena kalau yang lain mungkin karena masih banyak rotasi nih. Sedang dilanda badai cedera, jadi ada yang bisa main dan lain-lain. Kalau gue sih ngelihat cara main sebenarnya Ansu Fati itu meyakinkan, tapi kemarin juga bench. Ansu Fati itu lebih seringnya main babak 2. Makanya itu yang ya kalau kita ngomongin FPL mungkin harus lebih lebih stable, lebih janjikan ya untuk main ya. Yang udah pasti inti lah. Nah, gitu, gue ngomong gini karena gue kemarin melakukan kesalahan ini. Nanti bahas di plan dulu lah. Nanti bahas di bagian dulu lah. Oke. Nah, kalau gue akan mengeluarkan Martinelli atau Dunburn atau Gusto untuk masukin si Mikas. Ngambil clean sheet Liverpool di Luton. 1 week pan cukup, that's it. Gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih attack gitu ya, gue akan ngeluarin Martinelli, masukinnya kalau nggak Jota bisa Diaby atau Mitoma gitu. Jota berapa sekarang? Jota 7,7 aja. Cuman memang di Jota itu kan ada riskinya, dia tukeran sama Gakpo tuh ya, mainnya gitu. Cuman so far kemarin juga lumayan panas tuh Jota. Kalau gue lihat sih lumayan banget gitu. Play tribute buat Luis Diaz yang orang tuanya diculik. Nah, tapi kalau gue lihat memang ya itu harus 1 week pan. Kalau misalnya mau rotasi ya itu yang memang bisa ditukar-tukar ya sebenarnya. Nanti kenapa nggak ke yang udah pasti main? Siapa tuh? Sobolosai. SpongeBob sih. Boleh juga sebenarnya. Tapi ya itu kalau misalnya kita mau ngomongin 1 week pan ya tukar-tukarannya di situ aja. Berarti Szoboszlai nanti minggu depan transfer lagi ke siapa gitu. Kalau kita lihat dari who scored itu kemarin Liverpool tuh banyak banget shootnya. Jadi udah kayak Liverpool cara mainnya ya, yang balik punya lagi. banyak shoot, terus supaya conversionnya itu ada tinggi gitu kan. Nah kemarin itu total shoot Liverpool itu ada 21 dan on targetnya 8 guys. Jadi 1-8 jauh banget, 1-3 kayak itu kan. Trent Alexander-Arnold itu ada 3 shoot tapi nggak ada yang on target. Ya memang ngaco sih kemarin gua. Salah 3 shoot on target, 3 shoot tapi 1 on target. Yang terakhir 1 on target itu yang gol. Ya. Nunes itu 5 shoot, 3 on target. Sedikit maksa memang anak itu sekarang. Nah Jota itu 3 shoot 2 on target. Kalau gue lihat sih buat midfield Jota oke banget guys. Buat masuk 1 week pan itu cocok. Lawan Luton, aduh, salah crossing Jota masuk, jinx gak? Tapi gue nggak akan maksa untuk masukin Nunes karena kalau dengan structure seperti ini tidak memungkinkan. Nunes pun masuknya ke forward. Masuk forward, makanya udah mengeluarin free 2 transfer, ya kan?
nanti minggu depannya gimana? Iya. Kalau mau rotasi switch striker, kalau kata gue lebih baik switch midfield gitu. Sekarang misalnya bisa lawan Luton pakai Jota, nextnya Sheffield kan, Brighton tuh ambil Mitoma gitu. Kalau kata gue sih itu udah cocok ya. Oke, itu mungkin S3 bola dari gue. Nggak tahu, mungkin backnya sih sebenarnya gue rada bingung. Nah itu kalau back gue rasa udah satu One Weapon si Mikas, that's it. Berarti yang dicadangin siapa nih? Maksudnya kalau menurut gue nggak mungkin lu masang 2 defender dari Newcastle. Nah, mungkin itu kita bahas tim lu sekalian karena lu kan Iya. mirip. Nah ini kita lihat Coba, tim gue ya. Tim Evan Nih tim gue mirip kan? Cuma bedanya ada Bruno tuh. ada Bruno, ada Saka. Oke. Iya, gue bingung di back ini tuh sebenarnya. Gue lumayan lah, gue 52 poin, ya udahlah gitu. Mirip lah sama S3 bola. Ya, gue terbantu dengan Sakanya gue yang hasil. Bruno, aduh, lumayan mahal. Back gue lihat benchnya. Bangsat. Ya gue bingung transfernya sih. Ya kalau gua rasa ya suggest lu itu sama kayak suggest S3 bola. Iya mirip. Tapi yang dituker itu Saka. Cuman kalau kata gua lu kan nanti pasti butuh Saka lagi. Tapi kalau mau rotasinya Bruno, sayang Bruno Kedepannya nextnya bagus. next itu lawan siapa sih? Lawan MU? Fulham. Ini lihat fixture-nya nih yang gue nih. Ini timnya gue. Oke, coba di next untuk next view-nya nih. Nah, MU tuh lawan Luton. Nextnya. lu. Jadi game week 12-nya maksud Lawan- gua. Oh. Setelah Fulham, nextnya lagi Udah lawan siapa? Fulham. Jadi maksud gua kan kalau misalnya lu keluarin sekarang, nanti lawan Luton masa lu nggak ngambil sih? Iya makanya. Gitu maksud gua. Gue tuh kemungkinan jual Bruno pun kalau nggak di 13 lah. Kalau nggak 14 baru gue ganti. Oke. Tapi kayak Harusnya. kalau gua nggak punya MU sih, gua nggak tidak tertarik masukin MU Iya. sebenarnya. Melihat kemarin kayak kok susah banget ya kayaknya. Kemarin kan gue beli itu waktu dia bakal lawan. Gue kan. Karena lu wildcard. Gue wildcard masukin dia itu karena akan lawan Sheffield juga. Dan yang pastinya udah Sheffield. Banyak bagus tuh long ketemu termnya. City yang susah udah gitu. Bagus Ya, lumayan asetnya lah. lu harus hold gitu Iya, panjang ya. Panjang. Kalau lu keluarinnya sekarang ngapain kemarin masukin kan Dan gitu. somehow lawan Sheffield juga 7 Oke. poin. Oke dong gitu ya. Oke, Cuman berarti kemarin harusnya jadi kalau lawan tim lemah bisa hasil. harusnya. Oke. Nah, yang gue Berarti- bingung adalah Lu bisa save transfer dong sebenarnya kalau kayak tapi gini. gue tuh punya 2 save. Gue punya 2 free transfer yang kalau nggak dipakai juga ngapain gitu. Oke, berarti kalau kata gua sih, gua suggest ya. Ya lu aset Newcastle bisa dibuang satu sih untuk masukin lagi aset yang akan nanti lebih gampang. Nah ini tuh gue bingung karena Arsenal ketemu Newcastle. Gue nggak yakin ini dua bakal sama-sama clean sheet karena Wilson Oke. kemarin juga hampir hat-trick. Yes. Wilson lagi lumayan gacor juga karena Isak juga cedera kan. Ya, terakhir Isak cedera. Isak banyak kok Newcastle Jadi banyak yang cedera. pilihan utama tuh udah pasti Wilson. Lumayan gacor, Gordon lagi kenceng-kencengnya. Jadi kalaupun gua masang Ben White sebenarnya akan cukup sibuk untuk menjaga seorang Gordon. Oke. Jadi kemungkinan gua itu akan mengeluarkan Dunburn. Oke. Jadi Trippier sama White itu bakal ada di Tapi bench gua. gue setuju kalau memang lu mau meminimalisir untuk defendernya Newcastle. Karena gue pikir Newcastle itu defender udah kayak Liverpool guys. Ya, pilihannya Ambil attacking return dari Trippier aja, that's Iya. it dah. Gak usah ngambil clean sheet-nya gitu loh. Nah, yang gue bingung adalah pengganti Dunburn-nya siapa. Begitu. Gua Oke. tuh masih bingung di situ. Ya kalau gua rasa sih kalau misalnya itu lu harus lihatnya next transfernya ya. Di game week 12-nya mau siapa nih? Karena kalau di game week 12 gua lihat Brighton lawan Sheffield guys. Iya. Gue sih kemungkinan gantinya ke Veltman. Karena yang sekarang pun Veltman itu ketemunya Everton. Jadi yang ya so-so lah. Oke. Ya hoki-hokian lah lu. Ya cuman memang kalau Brighton itu kita lihat, kita tahu hasilnya selalu nge-scoring dan selalu kebobolan. Jadi untuk dapat clean sheet dari Brighton sebenarnya agak tricky ya. Cuman ya gitu yang gue harapin dari Veltman kan dia kan biasa, gue kan penyuka wingback. Gua malah mau suggest ke lu tadi Siapa? triple Arsenal
untuk defendernya, karena nanti di game week 12 Arsenal tuh lawan Burnley. Triple Arsenal mau Cuman- masang siapa? Ya sekarang daripada attackingnya kita pusing, semuanya udah full. Mending Arsenalnya tuh defendernya juga cukup oke guys. Kalau kalian bisa cek, itu Arsenal clean sheet itu sering banget loh. Lawan City aja kemarin clean sheet. Gitu. Jadi return clean sheet-nya lumayan banyak. Di tahun ini aja Ben White return clean sheet-nya udah 5 dari 10 match. Berarti udah 50%. Masalahnya ya Ben White doang, maksudnya sisanya tuh banyak yang nggak pasti main juga. Ngerti nggak? Kayak Ben White, ya Ben White oke lah. Bayang. Lu kalau udah main menang segala macam biasanya kemarin diganti, tiba-tiba posisi Ben White diganti sama Tomiyasu. Ngegolin lagi Tomiyasunya. Ngerti. Yang lebih pasti main 90 menit maksud gue ya. Kemarin sih hampir gol ya Oke, Ben White, cuman ya ketahan cuman ya udahlah gitu. Oke, ya paling itu kalau suggest gue ya. Oke, kita next ke timnya berikutnya. Tim lu nih. Tim gue ya. Nah, Ini 56 poin tuh. Ini gue sebenarnya gatot banget gara-gara pertama West Ham itu kalah. Gue nggak expect West Ham kalah. Harusnya tuh lu bisa dapat 65 poin tuh. Gini guys, jangan bahas transfernya dulu. Gue bahas West Ham-nya dulu. Gue punya 2 aset West Ham dan gagal, dan itu harusnya diferensial gue. Kenapa? Gue nggak punya Son. Kok 2 sih? 3 aset lu West Ham. Nggak, maksudnya attackingnya lah. Attackingnya. Kan kalau Areola kita juga banyak yang punya. Iya. Ward-Prowse itu harus lawan Son, ya. Karena yang lain punya Son. Harus lawan Arsenal, Saka, Martinelli. Blank. Itu buat gue sih, aduh. Dan transfer gue, nah ini kita bahas transfer gue. Ini kebodohan yang kalian jangan tiru. Mana lihat timnya nih? Jadi gue tuh bingung sebenarnya, karena gue udah ngelakuin satu transfer, yaitu gue ngeluarin problem gue. Back gue keluarin untuk gue masukin yang si Botman itu kan udah pasti long term tuh injury itu kemarin. Gue masukin cash dong. Nanti cash oke dong. Ternyata Udogi cederanya cukup panjang juga. Ya udah, tapi gue tuh kayak apa ya, kemarin tuh Watkins lawan Luton gitu gue nggak punya, Son juga gue nggak punya. Gue harus masukin siapa nih? Masih ada free transfer 1. Gue tadinya udah mau keluarin Haaland, masukin Watkins. Tapi kayak kagok, gue cuma ngeluarin Haaland terus gue harus ada 1 power lagi dong. Gue mau masukin Son atau Saka tadi. Bisa. Keluarin Bumo. Oh bisa. Bisa kan, Haaland gue keluarin, duit mah ada semua. Untung gak gue keluarin, gak jadi tuh. Karena gue takut minus 4 plus Haaland, kayak bisa nggak ya return ya gitu ya dari Son sama Watkins gitu. Oke, nggak jadi. Tapi gue sayang nih 1 nih. Gue keluarin siapa ya yang bisa gue keluarin tapi dapat aset juga yang lagi booming. Nggak bisa. Akhirnya gue pengen Aston Villa kayaknya ini bakal menang gede nih lawan Luton nih. Siapa kira-kira nih? Diaby. Bisa sih Diaby sih. Cuman gue kayaknya nggak mau lah Diaby. Nggak populer juga. Gue masukin Bailey karena gue lihat kemarin Bailey pas di cup bagus di Europe, di Nation itu loh. Bagus dong. 1 gol 1 assist cuy. Bailey keluar match line up, bench anjay. Bench gara-gara Zaniolo. Nih, kan kita di S3 bola tuh terkenal ya jargonnya. First pick itu biasanya sangat lebih meyakinkan. Lu mau ngambil siapa? Diaby 13 poin. Iya. Bahkan kalau gua nggak ngambil Diaby pun gua nggak ngapa-ngapain, Bumo 13 poin. Terus gua keluarin, gua masukin Bailey, cuma dapat 4. Itu pun untung min 4. Asisnya tuh kayak yang udah bola mau keluar terus nyundul kemana gitu loh. Jadi ini gua tambah PR lagi. Udah mah back Gusto nggak main kemarin, Lamte cedera, Udogi juga cedera. Iya, dan sekarang Gua udah 2 minggu back cuma 2 cuy. dan problem sekarang adalah Gusto ketemu Spurs yang dimana belum tentu main. Kalaupun dia nggak main, jadi udah pasti 0, Udogi 0, Lamte 0. Jadi yang gua akan lakukan sekarang, Transfer back dong. harusnya transfer back. Gua mau masukin Tsimikas, keluarin Lamte. Cuman Lamte itu kan emang slot budget ya, yang 3,9 waktu itu gue beli gitu. Jadi gue kemungkinan keluarnya Udogi. Ya semoga gue bisa bertahan sih.
Gue sih tadinya pengen ngeluarin Ward Pro sih sebenarnya. Jadi lu Cuman kayak cuma satu free transfer udah top, nggak akan minus ataupun apapun itu. gue sih pengen minus, cuman kayak Kalau worth minus it siapa? nggak nih gitu? Kalau Worth it minus nggak siapa? gitu? Bailey-nya minus- dikeluarin lagi. Bailey-nya lu keluarin lagi. Emang agak tricky sih sebenarnya. Cuman ya One week pan yang sampah itu 4 poin. nggak gini. Kalau gue keluarin Ward Pros kan udah pasti main. Bailey itu udah nggak, belum tentu main 90 menit. Ya. Kalau gue keluarin Ward Pros, gue masukin lagi satu orang, itu Bailey bisa nggak main juga. Gue percuma. Nggak main 11 main, nggak main dengan 11 pemain lagi gitu loh. Ya jadi pasti gue minus 4 keluarin Bailey. Tapi mau masukin siapa gue nggak tahu. Budgetnya berapa? Ya 6,7 seharga Mbumo berarti. Balikin Gua lagi. masukin Mbumo. Jadi kayaknya malah. gue kemungkinan besar kalaupun mau masukin Mitoma, gue masukin Brighton Asset tadinya. Kenapa lu nggak mencoba main jadi 3-4-3? Kalaupun lu Edward. minus. Edward tuh kan nggak cedera. Makanya gue kalau nggak minus, gue kemungkinan udah pasti 3-5-2 dengan asumsi kalau Bailey bench, Edward masuk 3-4-3 masih aman. Gue nggak usah minus menurut gue. Gitu, nanti buat masukin Brighton Asset ya nanti aja next week gitu. Jadi gue seperti itu. Gue sih pengennya nggak mau transfer ya guys, cuman kayak ini tim gue butuh back satu lagi yang pasti main gitu loh. Pengennya sih masukin back Arsenal ya, cuman lawannya lagi lawan Newcastle. Mending nanti aja kan lawan Burnley gitu. Jadi itulah mungkin gue ini sih mencoba bertahan di overall rank segini juga udah bagus guys kayaknya. Sampai nanti gue punya wildcard kedua langsung gue beresin aja. Timingnya jangan salah lagi, nanti protes lagi. Iya ya ngapain? Oke, Gua nggak next. kenapa. Kita ke timnya Zo. Tim Zo juga sebenarnya mirip ya. 50 poin. Cuman dia masih punya Neto, masih punya Mitoma, jadi dia masih punya apa ya, dasar yang bisa ngikutin tren gitu. Tapi memang dia effortnya itu adalah Benchnya dia 21 poin loh. itu gara-gara membumo sih, bumonya aja sih. Walker dia berharap, dia mikir apa MU bisa ngegolin di City dengan ngadangin Walker. Masukinnya Ream. Gua tricky juga sih ya kalau gua ngelihat Zizo ya. Soalnya Zizo itu kan sebenarnya kalau kita lihat bingung juga mau ngebench siapa gitu. Dia berharap West Ham juga kan hasil, bener nggak sih? Gue sih mending cadangin Ream. Fulham kemarin lawannya Brighton, kayak iya chance buat kebobolannya juga lumayan ya, sama-sama juga chance buat kebobolannya, tapi kan lebih solid City kasarnya kalau secara defense. Ya gue lebih percaya Walker lah, harga mahal ngapain. Karena mungkin karena lawan MU kali, mungkin ada kayak berharap MU bisa somehow do something gitu kan. Gue juga berharap begitu karena gue punya Bruno. Oke, next plan kita coba lihat. Zo sudah melakukan transfer kah? Sudah. Zo itu langsung Udah ya? mengganti Netonya karena cedera, langsung dibuang dengan Woki-chan. Oh, tipikal Zo banget nih kayaknya. Gua ngeliat sekilas kok itu sama ya, kuningnya sama, tempat Sama. kuning. Percis sama, cuman satu orang itu diganti dari satu tim. Oke. Nah, ini gua ragu banget nih, kayaknya gua bakal kesusu Zo nih. Dia punya Watkins soalnya. Dia punya Watkins, Haaland salah. Cuman Zo itu problem dengan Spurs. Kalau Spursnya hasil semua, Ya betul, dia nggak punya Spurs sama Arsenal nih, ya, the top 2 tim. dua itu hasil, Zo jauh ketinggalan. Sedangkan tim Sebenarnya berarti harusnya si Zo lebih beresiko dong. Iya, Gue kan punya Madison at least. iya. Dia nggak Nggak punya. Lu cuma nggak punya Arsenal. Arsenal doang ya. Iya, harusnya gue punya Arsenal nih nanti. Gue punya semua sih. Gimana dong? Makanya lu lebih tinggi sekarang rankingnya. Oke, next kita ke siapa? Ada Nathan di sini. Nathan. Nathan dapat 60 poin. Nah, Nathan nih problem banget nih back. Sebenarnya ya, gue tuh kemarin udah ngomong loh ke Nathan. Tan, lu mau emang belum nggak mau wildcard Wildcard. gitu loh. Dia masih punya wildcard guys. Gue bingung juga sih, ini mau sampai kapan di hold? Gak ngerti sih gue juga. Gue kalau udah punya dia, gue udah pengen banget loh untuk wildcard. Itu troublemaker ada di bench semua. Kalau kata gue sih ya, buat Nathan suggest-nya itu harusnya kayaknya wildcard sekarang sih. Cuman ya ini gue agak tricky. Gue memberikan suggest yang poin gue di bawah si Nathan. Timnya di bawah, timnya masih lebih better Nathan daripada tim gue cuy. Ngasilnya 60 poin loh. Agak tricky juga nih. THA punya,
lawan Luton itu udah kayak jantung yang udah siap memompa gitu loh. Nathan tuh transfer 1. Ini kita lihat transfernya, dia jadi mainnya jadi 4-4-2. Oh. Cuma nih gitu, gue bingung, dia ganti Udogi ke Van de Ven, yang dimana kenapa nggak Holgate yang lu up ke Van de Ven dengan harga Holgate yang 4. Oke. Lu punya uang in the bank 0,6, Van de Ven itu 4,6. Jadi dia mau membiarkan ya udah nggak apa-apa, pokoknya yang sebelah penting gue punya tim 11 pemain main gitu ya. Iya, maksudnya buat gue mending ganti Holgate. Ya ini sebenarnya yang agak tricky nih, karena mungkin dia pikir gue masih punya wildcard. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue nggak punya 11 tim, baru gue pakai wildcard. Tapi ya ini gara-gara masih punya wildcard. Kalau gue sih saranin Nathan harusnya wildcard sekarang, atau paling maksimal itu minggu depan guys. Iya, game week 12. Bener nggak sih? Masukin tuh semua tuh budget-budget yang masih apa dia punya bisa Wildcard, main ya tuh wildcard masukin. yang bisa bertahan 8 week. Lumayan banget kan. Iya, sampai nanti sudah- next wildcard kedua kan. Sudah 19 ke sana kan lu dapat wildcard lagi. Kalau lu angusin nggak Iya, dipakai ngapain juga gitu maksudnya. Oke, hati-hati angus ya nanti wildcard ya. Iya. Oke, next Nih, the highest kita. highest kita nih. Kevin bisa the highest loh. Ini gue udah lama banget nggak di the highest guys. Kenapa tuh? Kayak mencoba bertahan aja gitu. Melawan arus yang ada. Dia kapten, dia highest karena membuat Haaland menjadi kapten. Setahu gua sih kemarin dia pengen kapten Salah ikutan. Cuman lupa. Biasa lupa dia makan. Perasaan udah Tapi hasil gitu ya. hasil Dan kemarin masukinnya Adingra ya. Adingra ya. Dia masukin, nggak tahu kenapa tiba-tiba masukin Adingra. Itu karena pengaruh Zo tuh. Iya. Pasti. Pokoknya ada yang aneh-aneh pengaruh Zo aja dia sih bola. Baru nanya sebenarnya Kevin tuh baru nanya. Gua lu ada transfer mau siapa? Gua kayaknya mau buang si Almironnya. Siapa ya gantinya? Mitoma. Wah, nggak cukup uang. Tiba-tiba Zal nyeletuk, Adingra lah katanya gitu. Tiba-tiba Dan Dan. udah transfer. Loh. Kan lagi diskusi ya. Tapi memang pemain ini itu udah mulai punya jatah menit yang cukup nih buat starter. Karena yang tadi kita bahas kan rotasinya banyak ya. Sebenarnya Oke. rotasi karena pengaruh cedera. Karena pengaruh cedera betul. Kalau udah balik mah, gue yakin Adingra ini bukan opsi pertama. Karena posisi Adingra itu posisinya Solly March. Tapi memang kemarin pun pelatihnya juga sempat ngomong bahwa dia akan mendapatkan jatah. Oke, kita Kita coba lihat nih. cek the next step loh. Dia ganti Netonya Oh, karena Neto cedera, cedera. jadi Mitoma. Karena kemarin turunin Gagal. budget ke Adingra. Sekarang kebetulan nih Gagal, Netonya bisa keluar iya. gitu ya. Iya. Dengan budget yang di save kemarin. Jadi keluar lah Masuk sekarang Mitoma. Luar biasa. Ini nggak punya aset Arsenal juga tuh loh. Dia nggak punya Arsenal. Nggak punya Arsenal nih. Jadi dia sekarang akan melawan tim Evan. Karena tim Evan itu pakai tim Arsenal, dia pakai tim Newcastle. Enggak, kan gua Arsenal bakal gua cadangin kalau gua beli Veltman. Oke. Cuman gua punya Saka ya memang. Ya. Oke. Ini kayaknya kok cuma tim gua doang yang bermasalah kayaknya ya. Lu sama Nathan lah. Tapi nggak apa-apa guys. Kita lihat nanti di akhir. FPL itu maraton bukan sprint. Cakep. Tapi sprint itu penting. Penting sih di awal. Untuk membuat mental kita itu drop atau enggak guys. Saya sprint dulu nih, baru ke belakang maraton aja santai. Asik. Oke, itu aja guys buat dari kita. Tapi untuk kalau kita mau lebih lanjut ya, itu udah pasti kaptennya aja Haaland atau Salah sih. Ya karena Midfield headache itu udah pasti sampai beberapa minggu ke depan guys. kalah Haaland ketemu Bournemouth dan Salah ketemu Luton. Ya, kalau gue boleh saran dari pengalaman gue nih yang terpuruk ini, kita harus punya aset Arsenal sama Spurs sih. Ini dua tim somehow mungkin sekarang nggak hasilin, tapi next week bisa ngasilin karena performance timnya itu memang lagi top. Ini bisa jadi musim ini tuh perebutan juara tuh dari Arsenal sama Spurs guys. Gua sebenarnya nggak terlalu yakin dengan Spurs ya. Tapi performance-nya paling baik loh. Iya, untuk long term Oke. sampai akhir musim sebenarnya gua kurang yakin. Oke. Pokoknya selama Madison atau Son gak cedera, gue sih yakin. Karena maksud gua kalau tidak ngomongin secara FPL ya, kita ngomonginnya secara bola gitu. Yang tim yang punya kedalaman squad bagus itu cuman City.
Betul, setuju. Itu setuju. Itu Jadi setuju. kalau lu maraton sampai akhir musim, itu setuju. Spurs tuh pasti kecapean. Arsenal pasti ngos-ngosan Kayak biasa ya. Kayak Sampai biasa. Desember lewat, musim Drop. panas datang drop. langsung. City doang yang lapis 2-nya kayak lapis 1 rasanya gitu. Oke, Jadi oke. walaupun gue bukan fans City, gue fans MU, cuman ya tidak bisa dipungkiri memang kondisinya seperti Kondisi itu. City seperti itu. Oke. Kalau begitu itu aja mungkin diskusi kita episode Betul. kali ini. See you next week untuk Ya, bahas iya. game week lagi. Buat semua pertanyaan boleh kalian komen di bawah atau mau lewat Twitter, lewat IG, terserah kalian lah. Ya, untuk request apapun itu ya boleh kalian juga sampaikan lah. Oke? So, thanks for today. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.